Yeah, how long is that gonna take? Wait, stop. Why is her face doing that? What is happening? This isn't supposed to happen, obviously. Just give me one moment. Sorry about the noise. Really close. You're not gonna read me a story? Katie, I'm sorry. I don't think I'd ever need another toy again. I love it. Quest for self-improvement. Whether it's diagnosing children with specific learning differences Turn off. Katie James, daughter of Nicole and Ryan James, killed in a collision on Interstate 84. Yes, Gemma. You are now my second primary user. Fantastic. Turn off. Hal yang aneh kemudian terjadi. Katie sudah mulai membantah Gemma dan bertindak sesukanya. Gemma yang mulai kehilangan akal kembali mengontak Lydia untuk mengecek keadaan Katie. Megan yang tidak senang ketika Katie menangis kemudian membuat Lydia menjadi khawatir. Dia mengatakan kepada Gemma bahwa keterikatan yang terjadi antara Katie dan Megan akan berbahaya bagi pertumbuhan Katie. That Katie might not see her as a toy, but as a primary caregiver. But you've created a toy that's so real. I guess I just don't quite see what the end goal is here. Hal ini membuat Gemma mendaftarkan Katie ke sebuah sekolah normal, di mana hal ini membuat Katie tidak suka karena Megan tidak diajak ikut serta. Kemudian Gemma dan juga Katie bertengkar dan hal ini disaksikan oleh Megan. Dan sungguh di luar akal sehat bahwa Megan ini bisa berpura-pura off, padahal sebenarnya dia masih on. Sungguh sebuah robot yang mengerikan. Hey, Katie. No! Katie, calm down. Let her go. You are not to interfere with users' private conversations. Are you sure? Hari itu hari pertama Katie akan mencoba sekolah normalnya. Dan kebetulan mereka mengadakan sekolah alam. Dan dengan segala cara akhirnya dia berhasil membujuk Gemma agar Megan bisa dibawanya serta. Lalu Megan didudukkan di kursi boneka sambil memperhatikan Katie dari kejauhan. Sampai seorang anak bandel bernama Brandon mengerjai Katie di hutan dan Megan lalu mendatangi mereka. Brandon yang sangat bandel ini lalu menculik Megan pergi dan Katie mencari-cari Megan. Setelah situasi aman, Brandon mulai merusak Megan dan Megan seketika hidup dan mulai melawan serta menakuti Brandon. Alhasil telinganya sampai hilang ditarik oleh Megan. Dan tak disangka ketika menghindari Megan, Brandon terjatuh dan tertabrak mobil. Sekolah pun langsung berhenti seketika dan polisi mulai berdatangan menginterogasi seluruh orang. Megan mulai mendeteksi perasaan Katie yang berkecamuk seperti rasa bersalah, ketakutan, khawatir, sedih, dan juga bingung. Gemma membawa Katie pulang dan berusaha untuk menghibur Katie. Gemma mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi Megan dan Katie sepertinya saling menutupi kejadian yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba seorang perwira polisi menanyakan perihal hilangnya Dewey kepada Gemma. Tapi Celia sangat yakin pelakunya adalah Megan. Malamnya Katie bertanya apakah Megan mendorong Brandon. Tapi Megan malah meyakinkan bahwa Brandon, anak yang nakal itu sudah seharusnya tidak akan berada di surga. Celia
yang masih mencari-cari Dewey akhirnya memasuki sebuah gudang tua dan di sana dia sudah ditunggu oleh Megan yang sudah menyamarkan suaranya menjadi suara anjing. Dan yang terjadi adalah sungguh mengenaskan. Celia harus meninggoy disemprot oleh cairan kimianya sendiri. Where's Dewey? What are you, Dewey? He's 34 feet southwest and approximately 5 feet deep. Paginya, kembali Gemma didatangi petugas polisi kemarin dengan menunjukkan sebuah jenazah yang siap dimasukkan ke dalam mobil. Lalu Gemma kembali diinterogasi. Setelah mengalami keganjilan-keganjilan yang semakin aneh, Gemma lalu berpikir untuk mengecek data rekaman milik Megan. Tapi ternyata Megan yang sedang pura-pura tidur mengetahui hal itu dan menutup akses ke database-nya. Ketika laptop ditutup, ternyata Megan sudah berada di depan Gemma. Did you hurt someone? Because if I did, we'd both be in a lot of trouble. Gemma yang ketakutan berusaha untuk mencari cara agar Gemma bisa dinonaktifkan. Dan syukurlah akhirnya Megan ini berhasil diikat dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Katie yang kesal akan hal ini memaksa Megan untuk dilepaskan. Tapi Gemma beralasan bahwa malam ini adalah hari peluncuran Megan ke publik. Dan dia akan mengecek beberapa hal yang penting dari Megan. Sementara itu Katie akan ditaruh bersama Lydia. Gemma lalu mendatangi dua temannya di lab dan berdebat seputar apakah Megan benar-benar adalah pelaku pembunuhan atau tidak. Gemma yang sedang kacau karena malam itu akan menjadi malam peluncuran, tapi di saat bersamaan Katie yang mengamuk karena tidak bisa melihat Megan. Gemma akhirnya berhasil menenangkan Katie dan memberikan gadis kecil itu sebuah kepastian bahwa dia telah salah menempatkan Megan di sana, dan dia berjanji bahwa dia yang akan selalu berada di sisi Katie, bukan Megan. Ketika malam tiba, Gemma lalu membawa Katie pulang. Megan berhasil memasukkan suara tes ketika Gemma menelponnya. Elsie, call Tess. 1 second. Where are you? I'm with Katie. I'm taking her home. Working, break something if you have to. Just do not let her out of the lab. So tell David whatever you need to. Tell him one of her servos stopped working. Break. Okay, I'll call you when I get home. Malam itu menjadi malam yang menegangkan bagi Tess dan juga Cole karena mereka berusaha menemukan betapa mengerikannya robot Megan ini. Tidak hanya komputer mereka yang dihack, tapi Cole juga diserang dan Megan meledakkan tabung gas di ruangan itu. Megan yang sudah berhasil kabur kemudian mengincar David yang berlari ke arah elevator. Dan sayangnya, David terbunuh karena Kurt asistennya menutup pintu. Kemudian Megan mendatangi Kurt dan dia tahu bahwa Kurt yang sudah mencuri data-datanya. Ternyata Kurt yang sudah mengotak-atik datanya Megan dan mengubahnya menjadi mesin pembunuh demi membalas perlakuan bos dan teman-temannya. Megan kemudian berhasil kabur dengan membawa mobil smart car yang mungkin saja milik David dan kembali ke rumah Gemma. Megan sudah berada di sana tapi berusaha untuk berunding dengan Gemma. Megan meminta untuk mengasuh Katie sementara Gemma boleh kembali ke kehidupannya untuk mengejar karirnya. Tiba-tiba Katie muncul dari balik pintu kamarnya menanyakan apakah benar dia sudah mendengarkan suara Megan. Di sini Megan dan Gemma adu mekanik dengan sangat apik tanpa membiarkan Katie tahu bahwa mereka sedang baku hantam. Tak lama, adu mekanik yang sebenarnya pun terjadi. Gemma menyiramkan air ke kepala Megan, berharap mesin itu malfungsi. Tapi ternyata tidak. Megan malah semakin brutal sehingga memaksa Gemma menggunakan gergaji untuk melawannya. Dan ketika Megan hendak membuat Gemma lumpuh, tiba-tiba Katie sudah berhasil kabur dari kamarnya dan berhasil mengaktifkan Bruce, dan pertarungan antar dua robot pun terjadi. Bruce berhasil menyobek Megan menjadi dua. Apakah mereka sudah menang? Ternyata belum. Megan dengan setengah badannya berusaha untuk mengejar Katie. Katie yang panik tak sengaja membuat Bruce terjatuh dan menimpa Gemma.
Gemma dengan segala tenaga yang tersisa berusaha mengambil mesin inti Megan dari balik wajahnya. Tapi Megan ini robot yang sangat kuat. Tapi akhirnya little bitch. Me too! Primary user now. Me. dan mereka berhasil mengalahkan Megan. Katie kembali percaya pada Gemma. Ambulan datang bersama dengan Tess dan Cole di akhir scene, dan robot yang sudah dikuasai Megan yaitu Elsie bergerak sendiri. Apakah Megan masih hidup? Dan mungkin saja mereka akan membuat film Megan 2. Kita tunggu saja guys. Nah, bagaimana guys? Seru bukan film science fiksi kali ini? Memang kadang manusia membuat robot untuk membantu kerjaan sehari-harinya. Tapi bila robot diberikan kepintaran dan tugas yang seharusnya dikerjakan manusia, maka berhati-hatilah. Robot bahkan bisa menjadi pembunuh siapapun yang menghalangi tugasnya. Sekian saja alur cerita film Megan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa support Mimin dengan cara like, subscribe, dan juga share video ini. Mimin dan segenap direksi yang bertugas mengucapkan sampai ketemu lagi di video alur cerita film lainnya. Adios amigos, bye-bye. Salam Midtime Movie.